Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita bersama di kediaman Ibu Varianti. Bersama-sama kita naikkan pujian dan syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami mau memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Musa hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami terima sukacita berkat yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang pimpin acara ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita bersama-sama. Kita naikkan pujian ini, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang tahu lagunya? Oke, kita naikkan pujian sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Lagi biar bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
senantiasa menyertai kehidupan kami sampai hari ini, sempurna dalam hidup kami. Bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar sama-sama kami mau menaikkan pujian dan sukacita kami sore hari ini. Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berbagi sukacita kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita mau tanggalkan di luar sana. Kita mau sama-sama menaikkan pujian dan syukur. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kita naikkan pujian ini, kita katakan Tuhanlah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil.
Mari bersama kita siapkan setiap hati kita untuk firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau siapkan setiap hati kami untuk pernyataan-Mu buat setiap kami. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang menjadi pengharapan buat setiap kami Tuhan. Dalam perkara apapun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Bapak Surgawi, kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang setia, sahabat kami yang baik, yang terus bersedia untuk membuka hati, memperhatikan, peduli, bahkan menolong kami dan berbagai situasi kehidupan yang kami alami hari demi hari. Tuhan, kami cuma belajar seperti Yesus yang mau setia, yang mau peduli, yang mau menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami, dalam lingkup keluarga, lingkup persekutuan, gereja, bahkan dalam lingkup pergaulan kami sehari-hari
dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, hati kami terbuka di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan makin dituntun diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan doa kami dan menyerahkan perenungan kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan siapkan firman Tuhan pada sore hari ini, satu bagian dari kitab Roma pasal yang ke-14. Kita di perniagaan sedang menggalakkan program home atau pernias rumah kita, gereja sebagai rumah, rumah yang hangat, rumah yang semua bisa bertumbuh bersama-sama dan semua bisa menikmati kehangatan, keharmonisan, kebahagiaan bersama-sama di tengah-tengah persekutuan di gereja. Nah, sebagai satu arahan buat kita pada sore hari ini, kita akan baca Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Satu perikop. Perikop tentang jangan menghakimi saudara seimanmu. Baik, demikian firman Tuhan untuk kita. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari tentang tadi tema jangan menghakimi saudaramu. Kita masing-masing punya berbagai relasi, berbagai bentuk hubungan
ya, dengan orang-orang dalam berbagai lingkup. Kita punya hubungan dengan apa? Dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan kerja, dengan saudara-saudara, baik dalam lingkup keluarga maupun juga saudara-saudara dalam lingkup persekutuan. Ya, kita punya berbagai macam bentuk relasi yang kita miliki sepanjang kehidupan kita. Dan tentu relasi yang sehat itu menentukan juga ya suasana hati kita, suasana hari-hari kita, menentukan apa? Kebahagiaan, bahkan juga menentukan makna hidup, bahkan menentukan istilahnya gaya kita. Jadi orang yang punya relasi yang baik, dia akan berdaya, dia akan bisa membangun satu hari kerja yang menyenangkan kalau punya misalkan ya teman kerja yang positif. Sementara kalau punya teman kerja yang toksik, teman kerja yang hanya bisa menghakimi, hanya bisa mengkritik, hanya bisa menyalahkan, kita mungkin kerja juga jadi uring-uringan. Ya, kerja jadi nggak nyaman, jadi nggak menyenangkan. Bahkan mungkin kerja jadi sesuatu beban hati yang sangat menyulitkan. Mau kerja bawaannya udah stres. Mau kerja bawaannya udah keburu pusing duluan, tertekan duluan. Ya, karena mesti menghadapi orang-orang yang tadi yang mungkin suasana hatinya tidak positif, ya. Untuk membangun satu relasi yang baik, yang positif untuk kita bersama-sama. Jadi relasi yang baik itu menentukan banyak hal. Menentukan hari-hari kita, suasana hidup kita, menentukan kebahagiaan, makna hidup, bahkan produktivitas, ya. Hidup kita dalam masa-masa kerja dan masa-masa bergaul. Nah, ada beberapa contoh, misalkan ya, sikap yang mengacaukan relasi, sikap yang menghancurkan suasana hidup. Suasana hidup yang baik, yang tadi yang menyenangkan, yang positif. Ya, ada berbagai macam sikap yang bisa mengacaukan, menghancurkan suasana hidup yang baik dan yang berbahagia. Misalkan ada orang yang suka, yang terbiasa, yang senang mengkritik. Ya, mengkritik orang lain. Mulai dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Mulai dari hal yang nampak gede-gede begitu ya, sampai pada hal-hal yang perintil-perintil, hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh. Ya, dia suka kritik. Mulai dari cara kerja, sampai ke penampilan, sampai cara ngomong, sampai ke gaya duduk barangkali ya, semua dikritik. Ini saya kira kalau di tempat kerja kita punya yang seperti ini menyebalkan sekali. Ya, ini bikin pusing orang yang begini. Kalau di keluarga ada orang yang suka begini juga, saya kira ini sesuatu yang aduh, kita merasa bahwa kok kayaknya nggak ada yang baik ya dalam diri saya, kok yang bisa diapresiasi, yang bisa dihargai, yang bisa dipuji begitu ya. Kok semuanya nampaknya buruk, semuanya jelek, semuanya hanya bisa diserang, direndahkan begitu ya oleh orang-orang yang suka begini. Ya, ini yang pertama, orang yang suka mengkritik. Lalu yang kedua, ada orang yang suka, yang terbiasa ngeluh. Ya, kalau datang cerita bawaannya ngeluh. Ya, ngeluhin apa? Ngeluhin keluarganya, ngeluhin kerjaannya, ngeluhin teman-temannya, ngeluhin gerejanya, gitu ya. Ngeluhin apalagi teman-teman pergaulannya, semua dikeluhkan. Ya, ini orang yang saya kira juga sama nih, bikin toksik nih ya. Kita jadi tiap hari dengarnya hal-hal yang negatif, dengarnya hal-hal yang keluhan, gitu ya. Ini juga sesuatu yang mengacaukan dan mengganggu relasi yang sehat. Ini pertama, ini yang kedua ya, orang yang suka mengeluh. Lalu yang ketiga, ada orang yang suka membanding-bandingkan, ya. Orang yang suka membanding-bandingkan ini sama juga saya kira orang yang tidak membawa dampak yang menyenangkan ya dalam hidup berrelasi dengan orang yang seperti ini. Misalkan kita dibanding-bandingkan dengan temannya yang lain, ya, kita dibanding-bandingkan dengan siapa? Dengan sahabatnya yang lain, atau kerja kita dibanding-bandingkan dengan orang-orang yang lain,
atau dibanding-bandingkan antara keluarga kita dengan keluarga yang lain. Semua dibanding-bandingkan. Ini juga tidak baik nih. Ya, kalau punya teman yang seperti ini, saya kira mesti diingatkan. Nggak usah banding-bandingin ya satu dengan yang lain. Artinya belajar untuk menerima ya hidup apa adanya, menerima kita apa adanya, menerima pertemanan juga apa adanya. Ya, tanpa harus merasa bahwa kita dipaksa gitu ya untuk sama seperti orang-orang yang lain. Lalu yang keempat ya, ada lagi orang yang suka bersaing atau bertanding. Punya teman yang begini, yang suka bersaing dan bertanding? Bersaing misalkan apa? Bersaing penampilan, ya, cakep-cakepan, cantik-cantikan, ganteng-gantengan, ya, bersaing pakai baju yang paling top. Saya kalau nonton film-film video-video pendek di YouTube ya, atau di Facebook tentang orang-orang yang reunian ya, orang reunian, ini film-film pendek nih yang ada arisan. Lagi arisan, lagi reunian, waduh bersaingnya ngeri-ngeri. Ya, bersaing apa? Kerjaannya, gajinya, hartanya, terus pasangannya, ya, semua diperlombakan. Seolah-olah itu jadi sesuatu yang mendatangkan kebanggaan, ya, kebanggaan, pujian, ya, bagi orang-orang yang nampaknya lebih berhasil, lebih wah, ya, daripada yang lain. Saya kira ini juga satu cara yang mengacaukan dan merusak hubungan. Karena orang bersaing dalam penampilan, bersaing dalam harta, orang-orang yang lebih rendah, yang lebih lemah akan merasa terzolimi, ya, terzolimi, teraniaya, tersingkir, ya, karena merasa nggak setara, sebanding, ya, dengan yang lain. Ini juga cara yang buruk dalam memelihara, dalam menjaga hubungan. Lalu yang kelima, yang terakhir ya, adalah orang yang suka menentang, ya, yang sulit untuk dikasih pandangan, yang susah dikasih nasihat, yang susah dibilangin, ditegur malah galakan dia, auban, ya, dikasih nasihat dia merasa lebih pinter, malah dia yang ngajarin kita, begitu ya. Ini orang yang bikin ya capek hati nih, orang yang suka menentang seperti ini. Jadi ada tadi orang yang suka mengkritik, ada yang suka mengeluh, ada yang suka membanding-bandingkan, ada yang suka bersaing, bertanding, dan yang suka menentang. Ini orang-orang yang tadi saya katakan, orang-orang yang sikapnya itu mengacaukan, itu merusak suasana relasi, ya, suasana hubungan yang kita miliki dengan orang-orang yang lain. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang jangan menghakimi saudara seimanmu, terutama nih ya, saudara seimanmu. Memang Paulus menemukan ada orang-orang yang memang beda gaya itu ya, gaya kerohaniannya. Ada orang yang memang sangat memelihara pola makan yang sangat ketat. Misalkan dia hanya makan sayuran saja. Ini barangkali seperti orang-orang zaman sekarang yang kita kenal dengan istilah vegan ya, kaum vegan, kaum vegetarian. Jadi mereka hanya makan sayur, ya, tidak mau makan daging. Karena buat mereka mungkin makan daging itu ya memakan sesuatu yang bernyawa. Artinya mesti membunuh sesuatu yang bernyawa demi bisa makan daging, ya, entah itu ayam atau domba barangkali pada waktu itu dan lain-lain. Jadi mereka hanya makan sayur-sayuran. Jadi nggak siap makan sesuatu yang lebih, ya, dari itu tadi ya, nggak siap makan sesuatu yang bernyawa. Sementara ada orang yang makan segala sesuatu, omnivora atau ya, makan segala sesuatu. Sayuran dimakan, daging dimakan, begitu ya. Semua dimakan. Ada yang begitu. Saya barangkali terbilang yang begitu. Semua bisa, gitu ya, dimakan.
Saya kenal ada orang yang sama sekali nggak bisa makan B2. Kalau buat saya itu makanan yang paling enak. Aduh, Ya. kuat itu mah. Iya. Kalau makan babi, B2 kecap, B2 panggang, kaki babi. Ya. Iya, itu makanan yang menyenangkan semua tuh. Tapi ada orang yang nggak siap makan begitu. Ya, dia tahu kalau ada kandungan B2, entah itu minyaknya sekalipun ya, dia langsung berasa. Mungkin dari lengketnya makanan itu, dari aroma makanan itu, dia nggak bisa terima. Ya, langsung bawahnya tuh mau muntah. Ya, ketika dia mau ketika dia bersentuhan dengan makanan seperti B2. Ada orang yang nggak siap. Ya, ditambah lagi mungkin ada perasaan yang mungkin dari pemahaman lama ya tentang yang haram dan yang halal. Kan dalam Alkitab kan memang orang Yahudi nggak makan B2, ya. Kita aja yang zaman sekarang yang semua bisa dimakan. Kalau mereka ular nggak boleh dimakan, lele nggak boleh karena nggak bersisik. Ya, jadi ikan-ikan yang bersisik itu yang boleh dimakan. Sementara yang merayap gitu ya, seperti ular, belut, itu mereka nggak makan. Sementara kalau buat kita kan semua hal boleh dimakan. Makan malah ular empedunya mentah-mentah di situ di Mangga Besar tuh diperjualbelikan tuh, dan itu mahal ya. Belut juga begitu, kalau udah dibikin belut belut apa tuh? Belut fumak ya? Iya, cafumak. Waduh, di Angke itu iya, mahal itu. Ya. Enggak doyan. Iya. Jadi beda-beda ya, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Nah, yang begini bisa menjadi satu situasi di mana orang saling menghakimi, ya. Jadi soal makanan itu bisa menjadi satu cara orang kemudian saling menyerang satu dengan yang lain. Padahal buat kita sebenarnya harusnya soal makan itu ya soal perkara yang sifatnya sederhana ya. Nggak perlu sampai dibawa pada perkara-perkara yang serius. Soal haram dan halal, suci dan tidak suci, ya, kudus dan tidak kudus, nggak perlu. Ya, pada level yang begitu. Jadi saya kira makanan itu tidak menentukan kesucian, kekudusan, kuatnya iman, apalagi pada level soal keselamatan. Sorga itu nggak diatur, nggak ditentukan oleh soal makan dan minum. Yaitu kalau kata Tuhan Yesus kan semua yang masuk dari mulut itu kelarnya berakhirnya di jamban. Nggak menentukan soal ibadah, nggak menentukan soal suci kudusnya, nggak menentukan soal besar kecilnya rahmat Tuhan, nggak menentukan soal terbuka nggak terbukanya sorga. Ini beda dengan pemahaman yang sebelah ya. Kalau yang sebelah kan tadi makan B2 haram. Kalau haram berarti masuk neraka gitu ya. Kalau buat kita nggak begitu. Jadi soal makan soal yang hanya berhubungan dengan soal perkara badani. Ya, tidak menentukan soal suci, kudus, selamat, nggak selamat, ya, surga atau neraka. Maka kita jangan terpancing untuk menghakimi dalam perkara soal makan dan minum. Bahkan juga soal ada yang begini, ada yang memandang bahwa hari tertentu lebih baik daripada hari-hari yang lain. Kalau di kita barangkali soal hari nggak terlalu begitu ini ya. Tapi kalau di Jawa misalkan ada namanya tuh ya Legi, Pahing tuh ya, Kliwon. Jadi ada hari yang paling baik, ada hari yang paling buruk, ada hari yang paling dinanti, ada hari yang paling ditakuti. Yang paling ditakuti ya hari apa? Chinese juga ada. Hah? Kalau bulan Suro. Kalau di kita di Tionghoa ada bulan-bulan yang paling kayaknya jadi kebanggaan ya. Bulan apa yang paling banyak orang nikah? September. Nah, bulan purnama. Ya. Tahu lah orang Ya. Jadi ada hari-hari yang dianggap paling baik, ada hari-hari yang dianggap yang paling buruk. Cempeng nggak boleh. Saya pernah menemukan satu orang pemuda
di tempat saya tinggal ya. Dia sampai dia sudah pacaran sekian waktu, kemudian mau persiapan untuk married nih. Lalu orang tuanya ngatur-ngatur, lihat-lihat ya, dipas-pasin antara sionya nih laki-laki dengan sionya perempuan. Orang Cina. Tiga tahun ke depan itu dianggap nggak pas, nggak cocok. 3 tahun ke depan. Beda 3 tahun kali. Bukan. Tahun depan nggak pas untuk nikah. Tahun depannya lagi nggak pas buat nikah. Tahun depannya lagi 3 tahun tuh ya dianggap nggak pas untuk nikah. Jadi dianggapnya ciong terus tuh. 3 tahun itu. Sampai akhirnya ini laki-laki dan perempuan nggak jadi nikah. Putus. Ya, hanya gara-gara tadi ya. Tahun ini nggak pas, tahun depan nggak pas, tahun depannya juga nggak pas. Iya, nunggu 3 tahun lagi, belum tentu ntar tahun yang keempat dia nggak pas bener gitu ya. Kalau nggak juga, jadi terlalu ruwet, ya terlalu ribet. Kalau orang bermain dengan tadi ya. Tapi ada yang begitu, Iya. Atau misalkan soal angka, ya. Jadi angka yang paling cakep itu 8, nyambung terus tuh ya, nggak ada putusnya ya. Terus angka 7, 9 juga angka yang 9 naga gitu ya. Bisa Pak, bulan 7 orang Cina nggak mau. Cengbeng nggak mau. Bulan 7 itu orang mati itu. Masa? 4. Ya sih nggak Ya. mau. Ya. Kalau di Alkitab mungkin angkanya angka 7 yang paling itu ya. Jadi beda-beda lah ya, macam-macam. Jadi ada yang sangat kayaknya memperhatikan soal tadi ya, soal waktu, soal angka, bahkan soal posisi, apa namanya itu? Feng Shui. Itu ya. Rumah, Ya, posisi-posisi, soal letak-letak ya. Ada yang juga begitu. Jadi beda-beda nih ya. Rasanya kalau dicari-cari kita bisa saja memperdebatkan banyak hal ya. Kalau mau cari-cari ini nih, cari-cari celah, cari-cari ribut nih ya, cari-cari perkara nih, banyak hal yang kita bisa perkarakan nih dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dalam lingkup gereja pun juga begitu. Kita bisa ribut dengan gereja-gereja lain karena perbedaan tadi ya, pola-pola pikir, pola-pola kerja. Misalkan soal baptisan misalnya, ya. Ada yang percik, ada yang siram, ada yang selam, bahkan ada yang semprot. Saya pernah melihat tuh orang dibaptis dengan cara disemprot pakai pemadam itu. Ya. Nah, ada yang begitu. Ya, beda-beda nih kita nih. Jadi kalau mau ribut soal begini kok bisa memicu itu ya, keributan yang sangat luas. Kalau kita di GKI nggak pusing soal yang begitu. Ya, jadi kalau dari gereja lain pindah ke GKI, yang dulu pernah diselam di sana, pindah ke sini, kita akui, kita terima. Nggak perlu lagi dibaptis lagi di GKI. Kadang-kadang yang nggak fair adalah anggota kita yang pindah ke gereja lain, yang dipercik di kita nggak diakui, nggak diterima, di sono dicemplungin lagi, gitu ya, dengan cara diselam. Ini kadang-kadang nggak fair, ya. Atau yang lain, misalkan soal gaya ibadah juga bisa jadi keributan tuh ya, antara yang kita di GKI yang tenang-tenang, yang adem-adem, dengan di tempat lain ada yang yang nyanyi, yang riang-riang gembira begitu ya. Sampai siapa yang pernah cerita tuh ya? Oh, nangis. Jadi ada orang yang diajak ke gerejanya karena beda cara ibadah, jadinya ribut. Ya, jadi saling nyerang tuh. Oh, di gerejamu kan cuma gereja, dia sampai disebut gereja kurang iman. Gereja kurang iman. Gereja yang nggak ada Roh Kudusnya, karena ibadahnya tadi tenang-tenang, khusyuk begitu ya. Beda dengan di gerejaku yang wah, kayaknya ada urapan, ada apalah begitu ya. Jadi mereka tuh akhirnya tadi awal-awalnya mereka mau saling ajak gitu ya. Malah ujungnya jadi saling serang, saling
ribut. Ya itu Ya. bodoh. Nah, ini. Saya mah udah waraan. Amat pakai berantem. Jadi kalau mau dicari-cari memang ada banyak hal ya yang bisa kita perkarakan, yang kita bisa jadikan apa sumber untuk kita bisa ribut ya satu dengan yang lain. Tapi saya kira bukan itu yang utama, bukan itu yang penting, ya. Menjaga hati saudara kita itu yang jauh lebih berharga. Menjaga relasi, menjaga hubungan yang baik itu jauh lebih berharga, ya. Kemudian Tuhan bilang yang paling penting adalah ini ya, bahwa aku telah menerima dia. Dia ini siapa? Tadi ya, antara orang yang hanya makan sayur dan orang yang makan segala sesuatu. Aku menerima mereka semua. Antara orang yang memandang bahwa ada hari yang baik, ada hari yang buruk, dengan yang memandang semua hari sama saja, aku menerima mereka semua juga. Aku tidak membeda-bedakan antara mana yang paling berharga, mana yang kurang berharga, antara mana yang paling penting, mana yang kurang penting. Semua mereka, aku telah menerima mereka semua. Dan kita mesti memang mengalaskan semua perkara ya dalam beberapa prinsip. Misalkan ia melakukannya untuk Tuhan. Jadi semua kita melakukan semua itu untuk Tuhan. Kalau kita makan itu demi Tuhan. Kalau kita nggak makan itu juga demi Tuhan. Kalau kita makan, kalau kita puasa, semuanya juga demi Tuhan. Bukan demi itu ya, bukan demi supaya orang lihat kita, puji kita, hargai kita, bukan demi supaya tadi bertanding, bersaing, siapa yang nampaknya yang paling saleh, yang paling suci, yang paling kudus, yang paling hebat. Begitu ya, bukan tentang begitu. Tapi semua tentang tadi ya, tentang Tuhan, yang melakukannya untuk Tuhan. Dan ia mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau berpuasa sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau boleh makan, bersyukur kepada Tuhan. Yang makan, yang apa tadi ya? Yang nggak makan, yang dia rasa haram, juga bersyukur kepada Tuhan. Yang makan semua hal, juga sama, bersyukur kepada Tuhan. Jadi semua fokusnya, arahnya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, ya. Bukan supaya kita dipuji orang, dihargai orang, disanjung orang. Bukan tentang diri kita sendiri. Dan juga jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang nggak boleh nih, ya. Seolah-olah bahwa semua hal tentang saya, semua hal untuk saya, semua perhatian, semua pujian, semua fokus kepada saya. Ini bukan tentang kita. Tadi ini ya, ini tentang Tuhan. Tentang bagaimana kita bisa menjadi pancaran Tuhan dalam keramahan, dalam kepedulian, dalam sikap yang bersahabat kepada orang-orang yang lain, supaya tadi terbangun satu suasana relasi persekutuan, kekeluargaan yang hangat ya di antara kita. Supaya semua bisa merasa diperhatikan, semua merasa diterima, dihargai dengan baik, semua menjadi anggota yang melekat, yang nyatu gitu ya, yang erat terhubung satu dengan yang lain. Jadi semua punya pola sikap yang sama, jangan mati, jangan hidup untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita mati untuk Tuhan. Kalau kita hidup juga sama, kita hidup untuk Tuhan. Jadi kita baik mati atau hidup, semua kita adalah milik Tuhan. Rick Warren dalam bukunya yang berjudul Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini ya, buat apa aku diciptakan di dunia ini, dia bilang bahwa ada beberapa prinsip yang sangat utama mengapa kita ada, diciptakan oleh Tuhan ya di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama dibilang bahwa kita dicipta Tuhan untuk menjadi sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Semua kita menjadi terhubung satu dengan yang lain. Kristus sebagai kepala atau Kristus sebagai anak sulung, anak pertama. Sementara semua kita menjadi anak-anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua menjadi saudara dalam Tuhan. Tidak ada yang paling utama, semuanya utama. Nggak ada yang paling mulia, semuanya mulia. Kalau dalam tubuh Tuhan bilang apa? Justru yang paling nampaknya yang paling hina
harus diberikan perhatian yang lebih ekstra. Ya, supaya semua bisa dimuliakan, semua bisa dihargai, semua bisa dipandang bernilai. Tidak ada yang disisihkan, yang disingkirkan, yang dianggap nggak guna, begitu ya. Semua dianggap berguna. Lalu yang kedua, kata Rick Warren, kita ada di dunia ini untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa? Melayani orang-orang yang lain. Ini kan ada pembalikan ya. Yang semula orang terbiasa mengkritik, terbiasa ngeluh, terbiasa bersaing bertanding, terbiasa menentang orang lain, gitu ya. Mulai berbalik dengan cara mengasihi, dengan cara melayani, dengan cara memberi, menyokong, dengan cara menolong, ya, satu dengan yang lain. Sehingga suasana tadi ya kekeluargaan itu menjadi terbangun nih di antara kita. Maka ke depan mungkin barangkali pemusik bolehlah berganti, misalnya siapa yang bisa ya, atau MC ya, supaya saling misalkan melengkapi ya. Saya sih yakin ibu nggak akan jenuh-jenuh melayani. Cuma kan kalau semua kita hanya pengen dilayani, ini nggak imbang juga ya. Jadi ada waktu kita untuk dilayani, ada waktu kita untuk melayani, ada waktu kita untuk diberi, ada waktu untuk memberi, ada waktu diperhatikan, ada waktu juga untuk memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga semua menjadi berdaya, semua menjadi karyanya, talentanya, potensinya semua keluar dan semua bisa menjadi berkat bagi yang lain. Ya, dengan harapan tadi semua bisa menikmati satu suasana yang hangat, yang akrab, yang berdaya sebagai sebuah keluarga kerajaan surga ya. Maka jangan menghakimi, melainkan melayani satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita semua ya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah panggil kami, kumpulkan kami, bahkan satukan kami jadi sebuah keluarga kerajaan sorga yang Tuhan kasihi, yang Tuhan berkati, yang sudah juga Tuhan limpahkan banyak anugerah dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjalin di antara kami di tempat ini. Bersyukur untuk kebersamaan kami, kehangatan relasi yang tercipta di antara kami sebagai orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon dalam lingkup-lingkup yang ada, yang kami miliki dalam hidup kami, lingkup keluarga, lingkup gereja, lingkup persekutuan, bahkan lingkup kerja di mana kami berada. Tuhan, mampukan kami menjadi seorang pendamping, penolong, teman sahabat yang baik. Tuhan, jauhkan dari antara kami sikap yang saling mengkritik, yang menghakimi, yang meremehkan, yang menyingkirkan, yang bersaing, bertanding, mengalahkan. Dan Tuhan, ganti hati yang demikian dengan hati yang baru, hati yang mau menerima, hati yang mau mengasihi, hati yang rela berkorban demi kemajuan dan pertumbuhan kami bersama-sama. Tuhan, kami mohon, mampukan kami untuk menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat, persaudaraan yang erat, yang penuh kasih, yang penuh dengan kehangatan di antara kami. Kami rindu Tuhan supaya kiranya kasih Tuhan mewarnai dan menaungi segenap relasi yang kami miliki dengan orang-orang yang lain. Seperti Engkau Tuhan telah menjadi sahabat yang baik buat kami, kami juga mau menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang lain. Sehingga suasana persahabatan terjalin terus-menerus dalam hidup kami. Dan kami bisa menikmati hari-hari yang jauh lebih menyenangkan, yang jauh lebih membahagiakan, bahkan membangkitkan perasaan yang bergairah untuk terus berkarya bersama, membangun hidup bersama di tengah-tengah lingkup-lingkup relasi yang kami miliki dengan orang-orang yang lain. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus akan pimpin dan berkati hidup kami menjadi berkat yang indah di tengah-tengah lingkup keluarga gereja, bahkan dunia di mana Engkau tempat kami sebagai hamba-Mu, sebagai anak-Mu,
sebagai saksi-saksimu. Dalam nama Tuhan kami, Kristus Yesus, kami mohonkan doa kami. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Semua diberkati malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian. Dari vokal grup Perwil Mangga Besar itu ya. Tepuk tangan dulu buat vokal grup kita yang luar biasa. Selamat terlambat. Macet. Bohong, dosa ya. Nyalain orang bohong. Sabar Bu. Yes. Berarti kita bisa tampil nih. Yes. 8 plus. Oke, baik. Baik, kita akan tutup ibadah kita bersama. Sebelumnya kita naikkan pujian sebelum kita masukkan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
berdoa bersama-sama. Kita mendoakan saudara kita yang sedang dalam masa-masa lemah dan sakit ya. Bapak Surgawi, kami bersehati pada sore hari ini mendoakan saudara kami yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit. Kami menyebut saudara kami Ibu Ceing, pemulihan yang sungguh-sungguh diperlukan pasca kelemahan yang sedang dijalani. Juga untuk Ibu Sarwana yang sedang di ICU dengan sakit yang juga sedang dialami saat ini. Juga untuk Ibu Wani untuk operasi bahu otot yang terjadi karena pasca mengangkat barang atau benda yang berat. Juga untuk terus kesehatan pemulihan bagi Oma Varianti. Tuhan, Engkau yang mengetahui dengan sangat baik kondisi saudara kami yang sedang lemah dan sakit ini. Tuhan yang juga dengan sangat baik memahami apa yang mereka perlukan dalam masa-masa perawatan, pengobatan yang mereka harapkan dan jalani. Maka Tuhan, berkatilah keluarga mereka masing-masing supaya keluarga mereka memberikan dukungan dan perawatan yang terbaik. Juga berkati para dokter, para perawat yang Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan bagi pemulihan, bagi pengobatan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Apa yang manusia kerjakan, ya Tuhan, kiranya Engkau berkatilah dan sempurnakanlah dengan kuasa Tuhan, dengan lawatan dan jamahan Tuhan, sehingga saudara kami ini kembali mereka bisa kuat lagi, sehat lagi, dan bangkit lagi untuk melakukan banyak perkara yang baik sepanjang waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka masing-masing. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami di tempat ini, supaya dalam bulan-bulan ke depan kami juga bisa menikmati lagi dan lagi suasana yang hangat, kekeluargaan yang harmonis, yang penuh keakraban, penuh suasana cinta kasih satu dengan yang lain. Dan Tuhan, kami coba berdoa untuk keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Berkatilah orang tua, anak-anak, pasangan kami, dan segenap keluarga kami yang kami cintai, agar juga mereka terus Tuhan pimpin dan Tuhan jaga. Engkau lindungi mereka dari seluruh mara bahaya yang ada. Engkau berkati usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga semua yang kami kerjakan, usahakan, ya Tuhan, Engkau lah yang akan melengkapinya dengan berkat-Mu dan pimpinan Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya akan mencurahkan pimpinan-Mu, berkat-Mu Tuhan, yang menopang segenap kehidupan kami. Maka umat Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita masing-masing. Umat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus bersama dengan kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima Baik, mungkin silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pengumuman dari Welly. Ya, terima kasih Angel. Puji Tuhan.